Ketika Allah menciptakan Adam, alladzi khalaqakum min turabin, ya kan? Ketika Allah menciptakan Adam sebagai dari tanah menjadi manusia, tidak ada masalah, adem-adem aja kok, tidak menimbulkan gejolak, tidak ada yang demo, tidak ada yang protes, semua diem, ya sudah. Mulai muncul persoalan semakin gaduh di alam semesta ini ketika Nabi Adam diposisikan sebagai khalifah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disitulah terjadi respon yang bervariasi. Tapi rata-rata umumnya nuansanya menolak semuanya itu. Termasuk malaikat juga menolak. Iya kan? Jadi di dunia juga sampai sekarang ketika ada urusan yang sifatnya kepemimpinan selalu menimbulkan kegaduhan. Betul nggak? Di desa tadinya kita bersahabat, begitu menjelang pilwu pada berantem nggak? Itu persoalan. Selalu ada pro dan ada kontra. Ya, semuanya menolak. Hanya bedanya kalau iblis itu dengan bahasa vulgar, kalau malaikat dengan bahasa yang diplomatis, itu aja kok. Iya. Tetapi oleh Allah direspon. Semuanya menolak dengan alasan masing-masing ya terkuak. Artinya di dalam diri mereka penolakan ini, yaitu adanya anggapan aku lebih baik dari Adam. Kamu juga sama. Ketika ada seseorang itu mendapat jabatan menjadi pemimpinmu dan kamu merasa lebih pinter, gedek nggak? Sialan, gue juga bisa. Ya kan gitu. Kenapa harus dia? Dan kepatuhan kita berkurang kepada pimpinan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kamunya kepengen jadi pimpinan, ternyata yang terpilih orang. Ini manusiawi sekali loh. Sekali. Kubu yang terpilih, ini lawannya nggak jadi, ngopet terus nih. Iya, selalu mencegal, menghalang, mempersulit segala macam. Betul nggak? Sampai akhir jabatan ya nggak ada islah. Itulah persoalannya. Jadi kembali lagi dapat dimaklumi ini sangat manusiawi sekali. Tetapi Allah membuktikan kepada para malaikat yang ada, oke, kalau begitu saya buktikan. Allah tahu sebabnya mereka keberatan karena mereka tidak melihat potensi yang dimiliki oleh Adam. Dari tanah aja. Ya kan gitu. Adam dikasih kecerdasan, ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Udah pinter, Nabi Adamnya disekolahkan dulu di cadang pinggan, udah pinter. Sana ngaji dulu sama Buya Sakor. Saya ngajarin
ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu balagh, wah semuanya segala macam. Udah pintar, di situ kan disayembarakan, diperlombakan, cerdas cermat, kan gitu. Ambiuni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin. Sok malaikat apa ini? Nyaho. Iya naon? Terang. Iya naon? Tengarti. Sing bengen ga ajake bacote. Alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lam. Nah, begitu melihat malaikat menyerah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ngaku goblok, dan Adam menjawab semuanya bla 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 semuanya. Malaikat itu melongo, oh pintar. Fasajadu, malaikat karena memang jiwanya baik, melihat Adam punya kelebihan yang luar biasa, dia mengakui kelebihan orang lain. Tapi dasar iblis itu orangnya sombong, tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Sampai sekarang siapapun yang jiwanya sombong sulit mengakui kelebihan orang lain. Itu masalahnya. Oke. Ini yang menjadi persoalan seperti itu. Dan orang sombong itu selalu goblok. Sepinter-pinternya orang, ketika kesombongannya sedang ngamuk, langsung drop menjadi goblok. Semua pikirannya off semuanya. Mari kita buktikan. Apa alasannya? Allah begitu adilnya dipanggil baik-baik malaikat si iblis nih. Yang pada sujud dia masih melangkeri, kocak pinggang, matanya melotot aja. Sini, nang menia. Kenapa disujud tuh? Mamanakaan tasud. Mamanakaan tasud mananya apa? Mamanaka ala tasud. Paham enggak? Bukan mamanakaan dulu. Mamanaka antasud, apa yang menghalangi kamu? Mamanaka antasud ay mamanaka sujudaka. Ya kan? Nah, apa yang menyebabkan kamu tidak berkeberatan bersujud? Qala ana khairum minhu. Alasannya apa? Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Iblis mengira bahwa api lebih baik dari tanah. Menurut kamu baik mana? Jadi iblis goblok tapi pintar. Kenapa jadi goblok? Karena sombong. Itulah makanya iblis menolak. Sebabnya menolak karena dia sombong. Wastakbaro, karena dia sombong, wa kana minal kafirin. Makanya siapapun orang sombong itu sah disebut kafir. Kata Allah, jangan nyalakin saya. Kalau ada orang sombong, dasar kafir kamu. Itu. Jangan ada orang yang non muslim dibilang kamu kafir. Enggak. Kafir itu adalah orang yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad. Sekalipun agama berbeda, kalau bersahabat ya bukan kafir dong. Belikin ke. Iya, yang mereka baik-baik aja. Mereka bersahabat, masa kafir? Sing kafir masih lagi. Ya sombong sih. Udah, oke, tanya sedikit nyimpang dulu. Termasuk medit juga kafir enggak? Kafir. Iya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Inna a'tadna lil kafirina adzab muhina. Orang medit itu orang kafir. Jadi kata kafir dalam Al-Qur'an itu bukan non muslim. Orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Intinya kan itu. Betul enggak? Nah, itu makanya. Yang Kanjeng Nabi bikin negara di Madinah bersama-sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani kok. Tekan bersama-sama. Ini kan persoalannya. Enggak tahu lah gitu.
menurut saya. Kalau Anda berbeda pendapat boleh, tidak ada masalah. Dan saya tidak akan menyalahkan Anda. Tapi kalau Anda menyalahkan saya tidak akan membela diri saya sendiri. Nah, ya udah. Sehingga saya tidak mungkin bertengkar dengan siapapun. Karena saya tidak ada waktu untuk bertengkar. Oke? Enak boleh makan kok. Ya wes. Ya, perbedaan pendapat itu sah di alam dunia nih, betul nggak? Para imam-imam madhab semuanya berbeda pendapat dalam segala hal kok. Sah nggak? Sah. Boleh nggak berbeda pendapat? Barangkali terlarang. Enggak. Nah, itulah makanya persoalannya adalah kepemimpinan. Oke, makna awalnya kepemimpinan, bukan sistem negara, bukan. Tapi jabatan seorang pemimpin. Bisa saja suatu ketika ada suatu negara namanya Republik entah berantah. Konon kabarnya zaman dahulu kala di negeri entah berantah. Sistemnya adalah negara republik. Kepala negaranya, presidennya namanya diganti, bukan presiden tapi khalifah, boleh enggak? KPU-nya bekerja seperti yang lain, sama. Kotak suaranya sama. Lalu ada DPR-nya, ada MPR-nya, ada Mahkamah Konstitusinya, tapi namanya saja diganti dari presiden menjadi khalifah. Boleh enggak? Boleh. Itu maksud saya. Oke, tetapi tetap walau bagaimanapun namanya nama itu ada nuansa ideologi di dalamnya. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak anak perempuan namanya Runtah? Ngenes ya. Pas istri suaminya jadi presiden, namanya Ibu Negara Runtah. Makanya jangan sembarangan. Iya. Tetap ideologi. Kenapa namanya Sepat? Kenapa ini namanya Boncel? Kenapa namanya Lele? Ideologi. Bahwa dia masih mempercayai mitos-mitos itu. Bahwa setiap yang lahir pada bulan apa? Bulan Sura. Itu anaknya dikasih nama-nama ikan. Deleg, boncel, sepat, tumbras, petik, mujair. Itu ya itu. Kemudian kata-kata khalifatun itu wazannya fa'ilatun. Wazannya fa'ilatun. Wazan fa'ilun itu adalah lil mubalaghah. Biar kita kupas dulu. Wazan fa'ilun itu lil mubalaghah. Alimun orang yang alim. Kalau alimun maha mengetahui atau yang banyak ilmunya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Karimun kasiru karamuhu. Kasirun karamuhu. Alimun, adilun, hakimun, rahimun, itu namanya lil mubalaghah. Oke. Khalifun. Lalu ada khalifatun, itu tanya tambahan. Seperti alamun menjadi alamah. Awas. Alamun itu mubalaghah, ditambah ta lagi menjadi alamah. Khalifun menjadi khalifatun, tambah ta lagi.
Artinya dari kata-kata khalafa. Khalafa itu apa? Artinya di belakang. Ya, wa qira'atu dalam kitab fikih Fathul Mu'in, wa qira'atul ma'mumi, qira'atul Fatihah khalfal imam, di belakang imam. Anta amam wa ana khalfaka. Anta amami wa ana khalfaka. Kamu di depan, aku di belakang kamu. Khalfun. Khalfun itu artinya belakang atau belakangan. Ulama salaf itu ulama senior, kalau ulama khalaf ulama junior. Ulama dulu, ulama sekarang khalaf. Iya. Tetapi kalau wazannya khilafun, menjadi persengketaan. Kalau ikhtilafun maknanya perbedaan. Ya, ini bisa ratusan konjugasi kita seungkapkan, tapi waktu udah malam juga sih. Iya kan? Iya, tetapi pada akhirnya bahwa lafadz khalifah itu apakah maknanya seperti itu? Nah, ketika Nabi meninggal itu yang dipertanyakan man khalifatuhu, itu artinya siapa yang menggantikan kanjeng Nabi. Jadi istilah khalifah itu adalah maknanya khalifatu Rasulillah, bukan khalifatullah, khalifatu Rasulillah. Kalau khalifatullah mah Nabi Adam tuh. Kalau pemimpin setelah Nabi namanya khalifatu Rasulillah, Abu Bakar. Umarnya khalifati Rasulillah. Utsmannya khalifati Rasulillah. Sayyidina Ali-nya namanya khalifati Rasulillah. Nah, kalau kamu sekarang, nah berapa ribu itu khalifatu. Nah, itu persoalannya. Nah, jadi sampai sekarang tentang kepemimpinan Nabi sendiri, bahwa Nabi bukan raja. Dan Nabi tidak pernah menunjuk suksesi siapa yang menggantikannya. Kalau Nabi sempat membuat surat wasiat yang pernah dia minta pulpen, minta kertas, lalu ditulis setelah saya si anu yang jadi, tidak akan terjadi perpecahan seperti ini. Ya karena sekalipun khalifah yang ternyata gara-gara rebutan khalifah inilah maka persatuan umat Islam sejak Nabi meninggal detik pertama sudah pecah kongsi sampai sekarang. Umat Islam saling bunuh-membunuh sampai sekarang. Sangat menyedihkan sekali dan banjir darah. Dan semua khalifah itu semuanya matinya mati beli sebaine. Mati yang tidak wajar, mengenaskan semuanya itu. Lalu apakah Anda bercita-cita ingin membuat negara seperti itu yang banjir darah ini? Wis enak Pancasila sekali. Iya kali iyalah gitu. Yang penting begini aja lah. Saya tidak alergi dengan istilah-istilah begitu karena saya yakin orang yang mengatakan khalifah, saya belum yakin dia juga paham makna khalifah itu. Ya dong. Tiap hari imam bilang apa? Ittaqullah, usikum wa iyaya. Ternyata begitu saya tanya mana yang takwa nggak paham juga kok. Tiap hari diomongin tapi nggak paham. Ya kan? Nah ini jadi masalah. Jadi beginilah pada akhirnya mah. Intinya saya paham. Nabi Muhammad itu, Islam itu tidak pernah menentukan sistem pemerintahan. Tidak berbicara apakah khilafah, apakah republik, apakah imbratoria, apakah imamah, apakah
mamlakah, nggak ada masalah. Hanya dua yang menjadi tuntutan pesan utama Islam itu, keadilan sosial dan supremasi hukum. Itu aja. Iya dong. Apapun negaranya. Iya. Kurang boleh. Ya iya. Jadi kita jangan tertipu dengan simbol-simbol yang manis itu. Sekalipun namanya wakil Tuhan lah, katakanlah Al-Imamul A'zam umpamanya, Al-Imamul A'zamanya. Tapi kalau ternyata tidak bisa dibuktikan supremasi hukum ditegakkan dengan benar dan keadilan sosial tidak terbukti, nonsen semuanya itu. Lah ya, sekarang saya nanya, negara umumnya ada dua lah, ada kerajaan dan ada republik. Mana negara-negara yang lebih stabil, republik atau kerajaan? Kerajaan kok. Kenapa? Ada tokoh pemersatu. Sekalipun kerajaan tidak mesti raja diktator, malah justru Inggris, Belanda itu, Belgia, Skandinavia, banyak Skandinavia, di apa namanya, di Swedia dan sebagainya itu ada raja jadi di Denmark. Raja ada rajanya. Tapi sangat demokrasi aja. Betul enggak? Libya presiden kan? Saddam Hussein presiden kan? Bashar Assad presiden kan? Apalagi Abdullah Saleh presiden kan? Mana yang lebih demokrasi? Jadi persoalannya ya bukan persoalan, bukan apapun namanya, mau presiden, mau khalifah, mau imam, mau raja, mau sultan, mau pangeran, apalagi kaisar atau sunan gitu, apa? Suhunan apa? Silakan jabatan tuh dalam bahasa Jawa tuh. Sunan. Sultan. Iya. Silakan. Enggak ada masalah sama. Yang penting demokrasi. Itu aja. Betul enggak? Demokrasi itu artinya Anda dilibatkan dalam mengambil keputusan negeri ini melalui perwakilan, ya kan begitu. Terus yang jadi masalah apa? Saya mah gak ada urusan kok. Iya, saya pribadi saya salah urusan. Kalau namanya mau diganti presiden namanya khalifah, ya dirubah dulu undang-undang dasarnya. Ya kan begitu kan? Itu aja kok. Jadi begini aja lah. Apapun terjadi, undang-undang dasar bisa direvisi enggak? Bisa. Silakan. Kalau iya kamu ingin merubah negeri ini menjadi negeri yang lebih demokrasi lagi, silakan. Itu wilayah kerja para politisi. Betul enggak? Yang penting jangan melalui cara-cara yang inkonstitusional. Silakan mangga umat Islam bersatulah, partainya fusi, bergabung semuanya partai satu, ya kan gitu. Tidak ada partai A, partai B, pasti enggak ada juga tuh. Mau enggak? Rebut kursi 70%, 80%, silakan bikin aturan. Ada payung hukumnya, itu demokrasi. Ya kan? Bukan membuat parlemen jalanan. Enak gak begitu tuh? Nah, kamunya mau nggak bersatu? Bagaimana Anda bisa mempersatukan bangsa ini ketika diri Anda sendiri tidak mau bersatu? Itu aja kok, gampang aja sama. Oke, yos, kemudian ya, assalamualaikum.